Komel ya di Provinsi Jambi. Kita udah banyak mendengar nih tentang Pak Abdurus, dari ketua serikat di tingkat perusahaan bahkan sampai salah satu pengurus di tingkat provinsi sekarang. Mungkin bisa Pak Torus atau Bung Torus ceritakanlah gimana pengalamannya di serikat ini. Oke, baik, terima kasih buat jamuannya terhadap saya pribadi. Sangat bersyukur bisa hadir bersama Surya di kantor ini, itu yang kita membantu tersebut. Saya sangat tertarik terkait jawaban Surya terkait pengalaman saya selama mengikuti berserikat di perusahaan. Tentu banyak hal memang yang saya dapatkan selama mengikuti berserikat ini. Ya, tentu bukan enak, banyak pahitnya daripada enaknya. Hingga sampai saat ini pun sebenarnya saya juga belum bisa mencapai titik kenyamanan, karena tentu sebagai pejuang buruh itu tidak terlepas daripada gonjang-ganjing, terus pro dan kontra terhadap teman-teman kita pun yang berserikat itu. Tentu banyak kontra terhadap kita, ada yang senang, ada yang tidak juga. Jadi disitulah tugas saya juga sebagai pengurus serikat buruh. Memang selama saya bergabung, bagaimana saya meyakinkan mereka untuk ikut berserikat di dalam perusahaan itu, baik itu di kalangan perusahaan besar ataupun kalangan perusahaan seperti CP ataupun pekerja mandiri. Inilah sebenarnya yang saya cita-citakan, bagaimana teman-teman saya yang sama sepekerja dengan saya itu bisa bergabung di dalam serikat buruh ini, karena di dalam serikat buruh inilah sebenarnya mereka bisa terlindungi secara hukum kenegaraan sesuai dengan amanah undang-undang negara kita tahun 1945. Seperti itu, Bung Surya. Menarik juga. Kalau boleh tahu Pak Turus, mulai dari enaknya manggil Bung aja lah ya. Iya. Biar lebih Santai akrab saja. ya. Kalau Bung Torus ini sepengalamannya mulai dari tahun berapa pengurus di tingkat perusahaan sampai di provinsi, gimana ceritanya? Baik, terima kasih Bung Surya. Kalau pengalaman sih ya udah cukup apa namanya, udah cukup lama dan cukup tua. Tapi secara ilmu keorganisasian belum tua. Tentu saya akui banyak kekurangan saya. Pengalaman saya mulai berorganisasi itu di tahun 2000. Saya mencari organisasi serikat buruh itu sebelum saya masuk terakhir di serbuk ini. Tentu saya juga sangat berterima kasih kepada pendahulu pemimpin serikat yang pertama itu, yaitu dari SPSI yang pertama, yaitu di masa mendiang Pak Muntar Pakpahan. Jadi berawal dari sana lah saya ingin mencari sesuatu organisasi itu yang bisa membawa teman-teman saya di dalam perusahaan di PTI pada saat itu, karena rentan saya lihat pergejolakan di dalam sana itu ada yang tidak adil di antara pimpinan perusahaan itu dengan karyawan itu. Jadi saya berawal dari sana. Jadi pengalaman saya memang dari kepahitan, ya, terjolimi, kalau bahasa sekarang ini dibilang terjolimi. Makanya sampai saat ini saya berjuang mati-matian dengan teman-teman, dengan kawan-kawan di perusahaan-perusahaan lain juga udah ingin saya coba bergabung. Ya tentu saudara Surya pun sudah melihat betapa perjuangan kita sampai saat ini belum bisa kita bilang berjuang sampai di sini, dan sampai kapanpun ini akan tetap kita berjuang sampai pun saya pensiun pun dari kepengurusan pun contohnya di seluruh ini ya bisa dibilang aktivis buruh. Berarti kita masih diperlukan pada saat-saat nanti orang yang masih muda membutuhkan kita. Seperti itu pengalaman saya. Jadi kalau tadi bilang serbuk itu apa sih? Serbuk kayu atau serbuk apa? Ya Sebenarnya serbuk itu apa? ya memang agak aneh sih sebenarnya kalau memang kita bilang nih yang namanya serbuk ini. Pertama saya dapatkan ini memang yang terakhir ini, bahannya perahu saya yang terakhir ini, nama serbuk ini, Serbuk Indonesia Serikat
serbuk kerakyatan ini agak aneh yang pertama saya dengar. Tapi setelah saya lihat profilnya, ternyata saya kaji lagi ke diri saya pribadi dan saya bekerja di perkebunan. Serbuk ini ternyata berfungsi baik pun di tanaman itu kayaknya ini yang tepat dan harus ada penyerbukan. Tanpa ada penyerbukan tidak ada hasil yang maksimal, tidak ada pembuahan yang maksimal kalau memang tidak ada serbuk. Dan dipastikan kalau di perkebunan itu akan menjadi jantan semua. Jadi saya pikir serbuk ini adalah benar-benar memang yang menciptakan ini arahnya kayaknya ke sana. Diambil dulu seperti bunga-bungaan, bunga matahari, sesuatu penyerbukan. Jadi kalau nggak ada hasil yang lebih bagus ini pasti akan diganti mereka. Ternyata mereka mencari ini petinggi-petinggi serbuk ini mungkin di Jakarta pada saat itu tahun 2013 itu. Sebelum ini mungkin setahun sebelum 2013 mereka sudah mengkaji ini lebih mendetail menjadi sebuah kata menjadi serbuk. Tapi mungkin di masyarakat organisasi yang terkenal, contohnya kita taruhlah macam spesies, mungkin aneh menurut mereka. Bahkan teman-teman kita pun mengatakan aneh ini Pak terus. Tapi bagi saya itu setelah saya kaji-kaji gak aneh. Harus memang saya pastikan mereka harus yakin bahwa serbuk itu hasil yang benar-benar penelitian yang dilakukan tadi seperti di perkebunan ataupun di pertanian-pertanian yang lain gitu. Jadi serbuk ini sangat memang menantang ke depan dan harapan saya masyarakat Indonesia, terutama pekerja-pekerja Indonesia ini nanti, terutama di Jamila dulu, harus saya bisa dengan teman-teman saya ataupun dengan Bang Surya juga nanti Bang Surya bisa kita kita sosialisasikan kepada masyarakat luas, terutama pekerja-pekerja, bahwa serbuk ini mempunyai arti yang luas. Seperti itu Bang Surya menurut saya. Begitu ya, analoginya begitu ya. Seperti itu. Tapi kalau di dalam serikat buruh kepanjangan dari serbuk atau serbuk ini sudah baku namanya atau itu dari kependekan dari apa itu serbuk itu atau kepanjangannya gimana? Kalau garis besarnya memang dibuat serbuk serikat buruh kerakyatan, tapi lebih detailnya lagi Bu, garis besarnya serbuk seperti SPSI kata ada singkatannya. Nah, jadi itu yang saya bilang tadi, mungkin teman-teman kita sebagian masyarakat yang baru bergabung, teman-teman buruh yang baru bergabung menganggap serbuk ini aneh. Tapi karena mereka belum memahami filosofi daripada serbuk ini, saya bilang tadi seperti pembuahan manusia juga, kalau tanpa ada serbuk itu tidak akan mempunyai hasil yang lebih baik. Itulah kalau menurut saya. Itu dia. Berarti serbuk ini panjangannya serikat buruh kerakyatan. Jadi merakyatlah ibaratnya, merakyat, tidak terbatas siapapun pekerjaannya. Begitu. Jadi kalau teringatnya kan ini Bung Saud ini juga sebagai pengurus di tingkat provinsi, itu sebagai apa kira-kira? Kalau di provinsi saat ini saya disebut di Komil. Itu saya dipercayakan sebagai advokasi. Jadi kalau di advokasi ini ya menangani kasus ke tingkat serikat buruh anggota di kabupaten maupun di kota seperti itu. Ada permasalahan-permasalahan yang tidak bisa diselesaikan, contohnya di serikat serbuk di tingkat perusahaan, nanti mereka melapor dulu kepada saya advokasinya, baru nanti disampaikan ke ketua komilnya, seperti itu jabatannya. Begitu ya, advokasi berarti pendampingan ya termasuk. Pendampingan ya, betul, lebih spesifikasinya pendampingan seperti pengacara, tapi bukan pengacara. Bung Surya. Iya. Tapi kalau menurut Bung Saud nih, kalau di Jambi ini kan banyak perusahaan-perusahaan nih. Katakanlah perusahaan bergerak di bidang perkayuan, perkebunan sawit, karet dan segala macamnya. Kira-kira pandangan para pekerja sepengalaman Bung Saud tentang serikat ini seperti apa? Apakah buruh
buruh atau pemanfaatan atas manfaat atau tempat mencari duit ternyata bagi beberapa oknum, atau gimana? Benar, itu nggak bisa dipungkiri itu Bung Surya terkait masalah serikat buruh ini. Itu kalau menurut saya sebagai saya pengurus serikat buruh dari dasar dari nol sampai bisa masuk ke provinsi ini. Jadi memang ada ajas pemanfaatan juga sebagian dari oknum-oknum. Jadi kita kembali ke oknumnya. Memang tidak semua, tapi ada memang menjadi sebuah ladang mencari nafkah di dalam kepengurusan mereka. Jadi pemanfaatan serikat itu, pemanfaatan anggota bisa dibilangi seperti pada zaman kami itu dulu di serikat yang lainnya dulu bisalah dibilang itu penjualan kasus. Memang inilah yang saya tantang sama teman-teman yang lain untuk tidak melakukan penjualan kasus, supaya tidak juga pemanfaatan jabatan kita sebagai pemimpin serikat untuk mencari sesuatu jabatan di perusahaan, di tingkat perusahaan, mengenakan diri sendiri dan keluarga sendiri dan menyampingkan permasalahan yang ada dari anggota. Dan inilah yang menjadi memang problem. Tapi itu kita tidak bisa memasukkan semua unsur pengurus. Tapi biasanya biarpun di perusahaan kayu dia yang ada di sana bergerak ada serikatnya ataupun di perkebunan, itu setahu saya dan teman-teman saya yang ada di sana juga di perusahaan kayu ataupun perusahaan perkebunan, banyak juga orang itu memanfaatkan itu. Justru dari situlah saya memang orang yang tidak disenangi mereka, karena saya menantang hal-hal yang merugikan orang banyak. Haknya orang banyak saya manfaatkan, menjual mereka untuk berkompromi menjadi sesuatu pengurus serikat yang mementingkan diri sendiri ataupun kelompok-kelompok tertentu. Makanya mereka membenci saya, tapi saya tidak peduli hal seperti itu karena prinsip saya memperjuangkan serikat buruh ini, terutama di Jambi ini. Ya baik pun pro dan kontra, saya tidak peduli. Yang penting apa yang saya perbuat sama teman-teman, saya tidak akan pernah sampai akhir hayat pun selagi saya dipercaya menjadi pimpinan serikat tidak akan pernah menjual kasus. Itu intinya. Apalagi di Serbuk ini, setelah kami juga mendapat pendidikan pelatihan baru-baru ini, tegas dibilang pengurus ketum dari Serbuk ini, dari Pak Adi ketumnya, itu sangat-sangat menentang yang namanya penjualan kasus. Maka dari situ saya percaya Serbuk ini ke depan menjadi terbesar di antara yang sudah besar. Demikian. Hebat juga ya Serbuk ini ya. Dia menentang keras nampaknya jual beli kasus. Iya. Kalau di kacamata Bung Saud lah ini dulu. Kalau bagaimana sih sebenarnya pihak pengusaha memandang serikat selama Pak Saud berkecimpung di dunia serikat ya? Baik, nah ini lagi lebih menarik lagi nih terkait bagaimana pandangan pengusaha terhadap serikat buruh yang ada di perusahaan masing-masing. Ya tentu jauh berbeda, ibaratnya langit dan bumi itu sudah jelas. Sekalipun serikat itu ada di dalam perusahaan itu, bahkan sudah ada benderanya pun, bahkan dikasih pun kantor sekretariatnya di dalam perusahaan itu, karena memang mereka tidak bisa menghindari itu, tidak bisa mereka menolak itu karena sudah diatur di dalam undang-undang bahwa setiap perusahaan harus menjalin hubungan yang baik terhadap serikat buruh yang ada di dalam perusahaan. Bahkan perusahaan itu harus menyediakan tempat, fasilitas seperti itu. Jadi kalau pandangan kita sebenarnya terhadap sebagian pimpinan perusahaan itu ya bisa dibilangi, kenapa harus ada ini, kenapa harus ada serikat di sini Pak? Terus mestinya kan
Kalian sudah nyaman, atau misalnya saya bawa lagi Pak saya dulu waktu saya masih mantan pekerja. Mereka sudah nyaman. Peraturan perusahaan jelas kok menurut mereka kan. Iya. Waktu saya masih dipanggil ke kantor itu, saya bawa berkas saya bahwa serikat di sini sudah ada. Itu kan saya lengkapi dulu berkas-berkas sebelum saya mendirikan serikat di dalam. Saya lengkapi semua sesuai dengan aturan pemerintah, aturan tenaga kerja kan harus saya lengkapi dulu, baru saya bisa duduk di meja mereka menyatakan bahwa serikat sudah ada di situ. Jadi bisa dibilangi seperti yang dibilang sudah tadi, bagaimana pandangan mereka ya 50% nggak nyaman menurut mereka serikat ada di sana. Tapi sebagian pimpinan perusahaan itu justru dengan adanya serikat yang sah di dalam sebenarnya membantu mereka dalam apa itu? Dalam segala hal sebenarnya menurut saya untuk meningkatkan produktivitas. Contohnya meningkatkan dari kinerja dari si pekerja itu. Jadi mereka tidak penting lagi harus membuat aturan ini kalau memang sudah ada serikat di dalam dan pimpinan serikat itu sudah benar-benar diatur mereka tinggal cukup mengambil tujuannya. Contohnya mereka mengejar target tahunan dan melalui ketuanya dipanggil dahulu ke kantor apa saja yang perlu dicapai perusahaan ini, dan pimpinan serikat itu nanti turun ke bawah menyampaikan kepada seluruh anggota atau karyawan itu bahwa pimpinan kita meminta tahun ini ada target mereka mengejar sekian ratus ton. Nah, jadi itu pun sebenarnya kita pun ada rasa hormat juga, rasa dipedulikan. Sebagian perusahaan seperti itu. Jadi ada kesinambungan. Jadi teman kita komisi pekerja ini ada juga imbal baliknya. Kita tawaran juga. Kalau bekerja lebih dari jam, kita kasih seperti yang bilang pimpinan sampaikan sama saya. Ada tambahannya, ada ekstra bonusnya dan lain-lain. Nah, namun dalam sisi perusahaan seperti itu, dalam pimpinan kadang yang saya tahu saya model-model pimpinan yang peduli terhadap bawahannya seperti itu berhitung hanya setahun. Oh gitu. Biasanya itu 5 tahun memakai perusahaan tertentu, tapi di saat mereka mau duduk bersama dengan pimpinan serikat itu nggak lama, itu akan cepat dimutasikan. Nah itu pengalaman. Jadi 50% 50-50 pimpinan perusahaan itu tidak senang sebenarnya ada serikat. Itu karena memang dalam undang-undang saja mereka tidak bisa keluar kalau berdiri hapuskan serikat. Kritis sekali ya pemikiran perusahaan. Padahal menurut keterangan Bung Saud ternyata bisa serikat ini menunjang produktivitas ya. Bisa, itu sangat bisa, dan itu bisa kita jamin sebagai pemimpin yang loyal dan berjuang sebagai moto daripada serikat itu terhadap teman-teman bekerja baik di perusahaan jaya, sejahtera. Itu serikat sekalipun sebenarnya itu belum tercapai, tapi itu adalah salah satu ataupun slogannya. Bagaimana kita mau sejahtera kalau perusahaan tidak jaya? Jadi caranya itu tadi, kalau ada pimpinan itu yang mau sejalan dengan pimpinan serikat itu, dengan serikat yang ada di dalam perusahaan itu, tentu banyak hal yang kita gali untuk mencapai target-target mereka. Karena kita dapatnya contohnya 20 pimpinan itu sudah 50. Nah, itu kalau sistem ibaratnya penghasilan, karena semakin banyak kita dapat hasilnya, semakin banyak kita dapat karyawan, mereka prestasinya akan lebih tinggi. Itu jelas nilainya lebih tinggi, nilai tawarnya daripada direksi mereka, seperti itu. Berarti artinya serikat ini ada di perusahaan juga, selain dari aspirasi anggotanya, karyawannya, pekerja ternyata bisa membantu perusahaan juga ya untuk mendapatkan penghasilan yang maksimal. Iya, Tapi kalau saya dengar nih, kalau di Provinsi Jambi kan katanya itu ratusan perusahaan. Namun beberapa sebagian besar untuk perusahaan-perusahaan itu karyawannya enggak sepenuhnya itu serikat.
katakanlah dari 100% PT hanya 30% perusahaan yang memiliki serikat. Itu sebenarnya ini kesalahan di mana nih Pak Turus ini? Sementara serikat sudah banyak nih, termasuk Serbuk ya yang Bung katakan tadi ada di Provinsi Jambi. Namun beberapa perusahaan kok bisa nggak ada serikatnya? Itu kesalahan pemerintah kah, kesalahan serikatnya kah, atau sosialisasi serikatnya kah, atau itu perusahaannya memang menutup diri untuk serikat? Itu pandangan perusahaan gimana? Oke, ini sangat menarik ini. Kalau ini harus dibedah, sebenarnya harus dibedah, tidak boleh langsung dicampur seperti gaduh-gaduh. Ini kan pengalaman juga yang saya ceritakan. Kita bisa bercerita sejarah karena ada pelakunya. Ya benar. Tentu perusahaan memang di Jambi ini mungkin ratusan. Provinsi Jambi ini perusahaan-perusahaan besar. Pertama sekali tadi, kenapa di dalam perusahaan sebanyak itu kok masih hanya 20% itu pun belum tercapai ada serikat di dalam yang jelas, yang berdiri seperti itu. Jadi salah satu faktornya ini setahu saya dan yang saya kunjungi juga perusahaan-perusahaan yang belum ada serikatnya, karena perpindahan dari karyawan dari PT A ke PT B dan selanjutnya, inilah sebenarnya yang membawa ada sesuatu kontra. Ada kontra di sana, ada ibaratnya itu dibilang ada tidak keseimbangan. Di saat dia di PT lain dia berserikat, terus di dalam setelah PT A itu berserikat dia, yang saya tahu saya ini pindah ke PT A, padahal di PT A ini tadi dia pindah ke PT A ini dia baru tadi berserikat, dicoba dia membangun di sini, ternyata yang di PT B ini sudah ada juga yang berserikat sebelumnya, ada berapa orang, dan menyatakan sudahlah, serikat itu sama aja semua, mau serikat A, B, C, tidak usah ceritakan, aku sudah berpengalaman tentang itu, menurut kawan yang di PT B. Padahal rencana dari teman PT A ini mau membuat suasana sebenarnya biar bisa ada serikat seperti yang di tempat dia taruh di PT A itu, bisa dibangun serikat di sini, dibangun dulu kepercayaan dia masing-masing, biar mereka bisa seperti yang di serikat A itu terlindungi secara hukum. Ternyata yang di sini mungkin ada pengaruh dari serikat yang mungkin dari serikat PT lain, dia terzolimi ataupun hak-hak hormatinya tidak dibayar, tidak diselesaikan dengan pengurus-pengurus yang tadi seperti yang saya bilang dari awal, ada penjualan kasus, penjualan anggota. Inilah membuat kebanyakan trauma karyawan itu, dan ini juga yang membuat teman-teman di PT lain ini sampai juga ke staf-staf di PT itu salah satu keuntungan buat mereka, apalagi jauh ini dari kabupaten, tentu PT-nya mungkin 30 kiloan dari kabupaten, dari titik kotanya, lintasnya, ini akan tidak pernah percaya dengan adanya serikat. Jadi faktor pertama di sana, rasa tidak percaya terhadap pemimpin serikat. Serikat apapun yang dibangun di dalam perusahaan yang belum ada serikatnya itu, itulah salah satu pemicunya itu tadi. Mereka terzolimi di perusahaan di mana dia pada saat bekerja, kasusnya tidak diselesaikan. Dan yang kedua, pengurus serikat itu bermain yaitu tentang jabatan, pemanfaatan jabatan. Makanya mereka tidak akan pernah percaya lagi berserikat. Yang kedua, memang pemerintah di sini menyarankannya sebenarnya, setahu saya di Jambi ini pemerintah itu menyarankan supaya di dalam perusahaan itu dibentuk serikat-serikat buruh yang jelas sesuai dengan aturan pemerintah. Namun ya bisa kita bilangi, kalau pemerintah turun mungkin langsung ke perusahaan, ya itu wajar-wajar saja, dan perusahaan akan melaksanakan itu namanya apa yang tertera di dalam aturan undang-undang kepemerintahan itu. Perusahaan wajib mendirikan organisasi, sekalipun organisasi itu
tidak dibentuk oleh buruh ataupun pekerja yang ada di perusahaan itu. Dan supaya kenapa? Perusahaan yang belum ada serikatnya yang sah di situ, mereka tidak nanti ada teguran dari pemerintah. Makanya pemerintah berusaha masuk ke PT-PT lain di kabupaten-kabupaten itu menyuarakan, kamu perusahaan lo harus membuat serikat, apapun bentuknya itu harus buat. Nah, dan itulah salah satu sebenarnya keuntungan pimpinan perusahaan yang nakal yang tidak mau merangkul karyawannya membuat serikat buruh di dalam. Akhirnya boleh saya bilang khusus di Jambi ini ya cenderungnya mungkin yang banyak salah di sini adalah perusahaan. Sudah tahu sebenarnya yang membuat suatu struktur organisasi dalam perusahaan itu bukan level dari staff. Itu dijelaskan diatur dalam undang-undang tenaga kerja, harus bekerja buruh langsung setingkat nomor 1, nggak bisa dari pengusaha. Seperti itu. Itu membuat mereka sebenarnya perusahaan-perusahaan di Jambi ini tidak banyak, belum banyak berserikat itu tadi karena banyak main mata seperti itu. Menarik ya. Artinya yang saya tangkap nih dari Bung Saud, ternyata pemerintah sudah sosialisasikan ya dengan perusahaan yang ada di Jambi bahwa serikat itu penting didirikan di setiap perusahaan. Namun ada celah ternyata. Terkadang perusahaan sepertinya membentuk serikat mandiri yang dimana kata Bung Saud tadi itu untuk memenuhi apa yang disuarakan oleh pihak pemerintah, kan begitu. Namun ini juga bukan menjadi bagian dari suara atau aspirasi karyawan sendiri ya. Tentu ini menjadi hal yang menurut saya hal yang kritis ya, karena serikat ini didirikan untuk anggota dan keluarganya, tentu aspirasi karyawan tersebut dan sebagainya. Walaupun pertanyaan Bung itu belum udah saya jawab tapi kurang puas ya, lain kali bisa kita singkapkan lagi, bisa kita atur lagi waktu di tempat yang lebih, apalagi biar suasana bisa agak nenek burung lewat atau ikan-ikan, jadi bisa lebih fresh. Bisa bikin pertanyaan, anak itu bisa ikan melompat itu seperti ikan itu lah, saya belum melompat ke sini ini, seperti itu kira-kira. Oke lah. Terima kasih untuk Bung Saud ya atas pengalaman dan cerita-cerita yang berharga ya. Mudah-mudahan cerita Bung Saud ini menjadi pemicu semangat kita untuk kawan-kawan di luar sana ya. Sekali lagi kita harapkan untuk perjumpaan selanjutnya ya Bung Saud ya. Share pengalaman, cek-ceknya. Oke lah. Terima kasih. Gimana tadi Daniel serbuk itu, coba bisa kita ini nggak? Biasanya ini ada gimana coba? Serbuk Indonesia berani berjuang pasti menang. Serbuk Indonesia berkuat berkawanan, berhebat berlawanan. Oke. Kita dilakukan jadi itu begitu sebenarnya. Seperti yang dilakukan itu. Oke lah. Oke guys, untuk sesi hari ini kita akhiri di sini. Selanjutnya nantikan dan tonton, like dan subscribe channel kita di Komen Gambia. Sampai jumpa.